Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Duh, udah mana mau ujian, belajar gak ngerti-ngerti lagi. Pusing. Wah, apa nih? Tutorial radio. Cek kali aja ada materi yang aku ngerti ada di sini juga nih. Warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio Open Education Station for All. Halo UT listeners, kembali lagi dengan saya Marisa Riana di Tutorial Radio. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bersemangat selalu untuk belajar menimba ilmu pastinya. Seperti biasa teman-teman dapat menyaksikan tayangan hari ini melalui 3 kanal. Yang pertama melalui www.utradio.ut.ac.id. Yang kedua bisa melalui YouTube channel kita Universitas Terbuka. Dan yang terakhir bisa melalui UT TV. Silakan berikan pertanyaan, tanggapan, masukan teman-teman melalui direct message Instagram di @radio.ut. Bisa juga melalui live chat saat ini di YouTube channel kita Universitas Terbuka. Dan yang terakhir bisa melalui WhatsApp di 081210392726. Nah, teman-teman, hari ini tutorial radionya untuk yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studinya yaitu kewirausahaan. Topiknya tentang memahami konsumen di era digital. Ini mata kuliah dari kewirausahaan di era digital MKDI 4203. Nah, hari ini telah hadir di studio narasumber saya yang akan membahas topik pada hari ini, yaitu Ibu Sapna Ainazah Fatihah, SMMM. Assalamualaikum Ibu Sapna, apa kabarnya? Waalaikumsalam Kak Ica, alhamdulillah baik. Gimana Kak Ica, puasanya lancar? Lancar, alhamdulillah. Bu Sapna mungkin boleh menyapa teman-teman hari ini yang sedang menyaksikan tutorial radio. Silahkan. Oke, baik. Hai teman-teman semuanya, khususnya mahasiswa program studi kewirausahaan. Mungkin yang belum kenal, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sapna Ainazah Fatihah, biasanya dipanggil Ibu Sapna. Saya di sini merupakan dosen dari program studi kewirausahaan Universitas Terbuka. Senang sekali saya di siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka di seluruh Indonesia dalam acara tutorial radio kali ini. Dan pada kesempatan kali ini saya nanti akan membahas salah satu topik penting, yaitu kewirausahaan di era digital, yaitu memahami konsumen di era digital. Saya berharap teman-teman melalui tutorial radio ini nanti bisa menjadi ruang belajar bersama, sehingga mahasiswa khususnya program studi kewirausahaan semakin paham dan termotivasi untuk menguasai materi yang akan sangat berguna baik di dunia akademik maupun praktik nantinya. Semangat ya semuanya. Baik, terima kasih Ibu Sapna sudah menyapa teman-teman hari ini yang menyaksikan tutorial radio. Bu, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, lebih dalam, lebih detail lagi tentang topik hari ini, mungkin boleh di awal ini menjelaskan terlebih dahulu tentang kenapa sih memahami konsumen itu sangat penting, dan dalam kewirausahaan di era digital ini apa sih yang harus kita pahami? Silahkan Bu. Oke, baik. Benar ya teman-teman, bahwa sebenarnya memahami konsumen di era digital itu sangat penting. Dan itu adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu bisnis kita. Apakah bisnis kita akan maju atau mungkin akan mundur gitu. Nah, karena di era digital ini, konsumen saat ini itu kan memiliki akses informasi yang luas dan dapat dengan mudah membandingkan berbagai produk sebelum melakukan pembelian. Nah, dengan memahami konsumen di era digital ini, maka pelaku usaha atau owner itu dapat menentukan strategi-strategi bisnis yang lebih tepat, mulai dari pengembangan produknya, kemudian menentukan harga dari produk tersebut, kemudian ada strategi promosi yang akan kita gunakan nantinya, hingga pemilihan media pemasaran yang sesuai. Nah, hal ini teman-teman tentu akan membantu wirausaha atau pelaku usaha dalam menarik perhatian konsumen. Nanti konsumen akan meningkatkan kepuasan pelanggan serta membangun loyalitas konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Seperti itu Kak Ica. Oh, oke. Nah,
Tapi Bu, sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsumen di era digital dan bedanya dengan konsumen aja itu apa Bu? Oke, jadi di sini teman-teman memang ada perbedaan ya. Dulu kita mungkin mengetahuinya hanya sebagai konsumen ya Kak Ica ya, karena konsumen di era digital itu sebenarnya apa gitu. Nah, secara umum konsumen itu merupakan individu atau kelompok yang menggunakan atau membeli suatu produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, kadang seorang konsumen itu membeli produknya itu secara langsung di toko, kemudian di pasar atau tempat usaha lainnya. Nah, ini berbeda dengan konsumen di era digital. Kalau konsumen di era digital itu adalah konsumen yang mereka itu memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses mencari informasi, kemudian membandingkan produk hingga melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini teman-teman, perbedaan utama nih Kak Ica antara konsumen konvensional ya atau dengan konsumen di era digital itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Nah, di sini salah satunya adalah bagaimana cara mereka memperoleh informasi. Nah, biasanya untuk konsumen konvensional itu memperoleh informasi mungkin kita ke pasar hanya dari sesama pedagang atau penjual gitu ya Kak Ica ya. Tapi kalau konsumen di era digital itu mereka sangat-sangat mudah mencari informasi suatu produk yang mereka akan beli. Entah dari sebuah ulasannya atau dari internet atau mungkin sekarang dari konten-konten influencer gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman konsumen era digital itu memiliki karakteristik yang lebih aktif, kemudian informatif dan terhubung dengan teknologi dalam setiap proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, hal ini teman-teman tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para wirausaha untuk memahami perilaku konsumen yang lebih baik seperti apa. Oh, seperti itu. Kalau begitu, saya jadi penasaran nih Bu. Berarti internet itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen gitu ya Bu? Betul sekali Kak Ica. Jadi di sini internet itu teman-teman memang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan perilaku konsumen di era digital. Nah, apalagi sekarang teman-teman kehadiran internet itu membuat konsumen menjadi lebih mudah dalam memperoleh informasi ya, yang sudah saya katakan tadi, dan mereka itu lebih aktif dalam mencari produk yang diinginkan, serta lebih selektif dalam mengambil keputusan pembelian. Nah, salah satu pengaruh internet terhadap perilaku konsumen ini antara lain, yang pertama adalah konsumen dapat membandingkan harga dengan mudah. Gimana kita tidak mudah ya teman-teman, sekarang kita ada marketplace yang banyak ya Kak Ica, contohnya kita ingin membeli sepatu di marketplace Shopee semisal ya. Ternyata ketika kita membuka TikTok, ya lebih murah nih gitu. Nah, itu adalah salah satu internet itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, kemudian yang kedua adalah konsumen dapat membaca ulasan dari pembeli lain. Nah, bahkan saya sendiri di sini Kak Ica, kalau ingin membeli sesuatu pasti yang saya lihat adalah ulasan pembeli terlebih dahulu ya. Dan apalagi rating itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian, teman-teman. Kita lebih memilih pembelian itu di toko yang mempunyai rating antara 4,9 atau bahkan nyaris sempurna ya. Di 5 itu kita akan membeli gitu. Nah, yang terakhir itu konsumen dapat membeli produk kapan saja dan di mana saja. Itu sih Kak Ica. Benar banget ya Bu. Ternyata hal tersebut tuh sangat berbeda dari konsumen pada umumnya kalau kita perhatikan ya teman-teman. Nah, kemudian Bu, apa sih yang dimaksud dengan segmentasi konsumen, Bu? Oke, ini pertanyaan yang sangat baik ya teman-teman ya. Segmentasi konsumen itu di sini teman-teman itu adalah proses membagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam beberapa kelompok yang memiliki karakteristik, kebutuhan dan perilaku yang relatif sama. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya kita melakukan segmentasi ini ke konsumen? Tujuannya itu adalah agar pelaku usaha atau wirausaha ini dapat memahami target pasar dengan lebih jelas dan dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah,
kita sama-sama tahu ya Kak Ica bahwa tidak semua konsumen itu memiliki kebutuhan yang sama gitu, bahkan kita pun berbeda. Nah, oleh karena itu pelaku usaha itu perlu mengelompokkan konsumen-konsumen ini agar produk yang ditawarkan ini adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan kelompok konsumen. Nah, secara umum teman-teman, segmentasi konsumen itu dibagi beberapa. Yang pertama ada segmentasi demografis, itu kita mengelompokkan berdasarkan usia, kemudian jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Nah, yang kedua itu ada segmentasi geografis, ini adalah pengelompokan terhadap lokasi tertentu atau wilayah tertentu, semisal kota, daerah, ataupun provinsi gitu. Nah, yang ketiga ini ada segmentasi psikografis, ini adalah pengelompokan berdasarkan gaya hidup, minat dan kepribadian konsumen. Nah, yang terakhir di sini ada segmentasi perilaku. Nah, segmentasi perilaku ini adalah pengelompokan berdasarkan kebiasaan konsumen dalam menggunakan atau membeli suatu produk. Seperti itu, Kak Ica. Jadi kalau begitu, kalau kita sebagai pelaku usaha nih Bu, gimana sih kita bisa menentukan segmentasi tersebut? Nah, ini juga pertanyaan yang baik ya. Bagaimana sih kita sebagai owner gitu yang mungkin saat ini masih berjuang untuk produk kita agar terus dibeli, itu langkah-langkahnya seperti apa untuk menentukan segmentasi konsumennya. Nah, langkah-langkah yang pertama, cara menentukannya ini adalah dengan mengidentifikasi karakteristik calon konsumen. Misalnya, kita sebagai owner silahkan mengelompokkan berdasarkan usia, pekerjaan, atau gaya hidup mereka. Nanti kita sesuaikan. Nah, yang kedua, langkahnya adalah menganalisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi konsumen, sehingga produk yang kita tawarkan ini dapat menjadi solusi bagi mereka. Jangan sampai kita menciptakan produk tapi tidak menciptakan solusi dari suatu konsumen tersebut. Nah, yang ketiga, ini mengamati perilaku konsumen di platform digital, teman-teman, jangan lupa, seperti media sosial atau marketplace untuk mengetahui produk apa sih sebenarnya yang konsumen itu minati atau yang konsumen itu butuhkan. Apakah produk kita termasuk yang konsumen butuhkan atau tidak. Nah, yang keempat, ini menentukan target pasar yang paling potensial, yaitu kelompokkan konsumen yang paling membutuhkan produk kita dan kita segera tawarkan, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, jika ada seorang pelaku usaha atau owner ini saat ini sedang menjual produk kopi kekinian, maka segmentasi konsumen yang dituju adalah anak muda atau mahasiswa yang aktif di media sosial dan menyukai tempat nongkrong-nongkrong yang menarik. Nah, dengan mengetahui segmen tersebut, pelaku usaha atau owner itu dapat menentukan strategi promosi. Strategi promosinya mungkin melalui platform TikTok ataupun Instagram yang banyak digunakan oleh kelompok tersebut. Nah, sehingga dengan melakukan segmentasi konsumen secara tepat, maka kita sebagai pelaku usaha atau owner itu dapat lebih fokus dalam mengembangkan produk, kemudian menentukan harga, serta kita juga bisa memilih strategi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan target pasar. Seperti itu, Kak Ica. Wah, ternyata penting banget ya untuk menentukan segmentasi pasar ini, karena akhirnya akan berlanjut terus untuk produk kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, kita break dulu sejenak, pembahasannya akan semakin seru, makanya jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education, Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Gimana bang? Motor aman? Buset, keras amat ini Duk. Motor dari zaman Majapahit kali lu ya, kagak pernah lu servis. Dimana kotor begini kayak muka lu? Yalah bang, namanya juga motor tua, motor capek. Bang, nanti bonnya tambahin 50.000 ya bang. Lumayan bang, buat top up game, buat nungguin sahur. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Boleh, tapi jasanya lu tambahin ya. Bakal gua beli gorengan buat bukaan. Oke siap bang, aman. Ribet banget nih motor. Bapak, kesini nyevis motor juga pak? Iya tuh, motor lagi servis di depan. Terus denger-denger ada transaksi ilegal.
Bapak dengar juga ya, Pak. Du, kamu semester berapa? Sekarang semester 7, Pak. Lagi pusing mikirin karir ya? Hati-hati loh, kebiasaan markup bond seperti ini nanti bisa ke bawah saat ngolah data. Lulus ya lulus. Mau jadi sarjana, tapi sarjana giveaway. Aduh, jangan, Pak. Ya, Pak, namanya juga lagi butuh. Paham, Bapak. Tapi ingat pesan Nabi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan penerima suap. Astagfirullah. Maaf ya Pak. Hilaf. Cobaan bulan Ramadan. Ya kan, sudah capek-capek kuliah di UT, keberkahannya hilang gara-gara duit gocap. Iya, Pak. Bener juga ya, Pak. Bang, nanti bonnya nggak usah ditambahin ya, Bang. Nanti kalau urusan gorengan, ntar biar gua aja deh yang beliin buat bukaan. Atur aja, Dek. Nah, udah mau azan nih. Jangan lupa ya, nanti bukanya pakai kurma, biar manisnya asli. Tidak palsu seperti bonnya kamu tadi. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, udah diingetin. Udah jadi nih motor lu. Cobain dah. Oh, udah selesai nih, Bang. Ya udah, coba dah. Gua coba ya, Bang ya. Waduh, nggak jadi lebaran ini mah. Setiap hari selalu kuawali dengan yang aku mau. Bebas tapi bertanggung jawab, fleksibel tapi pasti. Hari-hariku dipenuhi dengan semangat untuk kuliah dan meraih profesi. Karena aku mampu mandiri, UT menempaku untuk mandiri. UT memberiku kesempatan belajar kapan dan di mana saja. Dan tentu saja bisa mengelola waktu untuk belajar dan bekerja. Hingga kini, aku mampu meraih profesiku. Menyenangkan, dan aku siap meraih prestasi yang terbaik. Gimana dengan kamu? Kemandirian ciri khas utama kami. Ya cuma UT yang bisa begini. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di universitas terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pasti kantong warga. Kuliah bisa dari rumah, bahan ajar pun langsung, Pak, dikirim ke rumah. Permisi, paket dari universitas terbuka. Nah, sekarang percaya toh, Pak, cuma universitas terbuka yang bisa kayak gini. Ayo, aduh. Mama. Udah pulang. Menurut Papa, Mama dulu. Mendingan kamu kerja. alah, mendingan kamu kuliah dulu. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Mendingan kerja. Mending kuliah dulu. Mending. Udah, kan ada universitas terbuka. Kuliah bisa sambil kerja, kerja bisa sambil kuliah. Anti kau mendang-mending. Swasta ya? Negeri. Pasti mahal. Murah, mah. Kalau begitu, mending kamu kuliah. Sambil kerja. Kuliah fleksibel sesuai gayamu.
Kuliah mahal, macet, hujan, tinggal di pelosok, nanggung keluarga, umur nggak mudah, keterbatasan fisik, karir stuck karena nggak kuliah. Tenang aja, semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Hai Fir, gimana? Kamu sudah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT? Udah dong, aku udah dapat email validasi sebagai mahasiswa UT. Terus aku harus apa lagi ya, Mel? Kemarin aku ambil jurusan hukum. Di UT aku lihat ada jurusan hukum, Mel. Iya pasti ada dong, di UT banyak pilihan jurusannya kok Fir. Oh iya, kamu mau registrasi mata kuliah jurusan hukum kan? Gini nih caranya. Nah, pertama kamu buka browser di handphone atau laptop kamu dan ketik sia.ut.ac.id. Kemudian kamu pilih admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. Oh iya. Kemudian kamu masukkan email dan password yang kamu daftarkan. Kemudian kamu akan dibawa ke halaman dashboard mahasiswa. Kemudian kamu klik akademik yang ada di kolom sebelah kiri menu. Lalu kamu pilih registrasi mata kuliah. Lalu kamu klik tambah alamat dan kamu isi dengan lengkap data-data yang dibutuhkan untuk pengiriman bahan ajar. Kalau sudah kamu isi semua, kamu klik simpan. Setelah data kamu berhasil disimpan, kamu klik kembali untuk menuju ke halaman dashboard. Dan kamu pilih lokasi ujian kamu untuk menjadi daerah tempat ujian kamu nanti sesuai domisili kamu. Nah, kalau sudah, sekarang kamu bisa memilih mata kuliah apa saja yang akan kamu ambil. Caranya dengan mengetik mata kuliah di kolom cari mata kuliah. Kamu cari mata kuliah apa saja yang kamu ingin ambil, lalu klik tambah ke daftar kuliah. Kalau ada mata kuliah yang kamu ambil di luar prodi kamu, maka akan ada notifikasi atau pemberitahuan kalau kamu mengambil mata kuliah yang beda prodi. Bukan hanya itu, kalau ada mata kuliah yang bersamaan, maka akan ada pemberitahuan juga, jadi kamu bisa mengambil mata kuliah yang lain. Kalau kamu sudah memilih mata kuliah apa saja yang kamu mau ambil di semester ini, dan kamu ambil mata kuliah yang melebihi SKS yang boleh kamu ambil, maka nanti akan ada peringatan kalau kamu tidak bisa mengambil SKS melebihi SKS Education yang dapat Station for All. Kembali lagi di tutorial radio, pastinya di sini masih ada Ibu Sapna yang membahas topik hari ini tentang memahami konsumen di era digital. Nah, teman-teman tadi banyak yang dijelasin ya tentang gimana sih caranya menentukan segmen, lalu gimana caranya memahami ada beberapa segmen yang harus kita pahami supaya produk kita akhirnya continue, terus berjalan dan akhirnya sukses gitu ke depannya ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya nih Bu, gimana sih cara kalau sekarang nih cara pelaku usaha untuk mengenali kebutuhan konsumen di era digital ini, Bu? Silakan. Oke, baik. Ini juga pertanyaan yang sangat penting ya, teman-teman. Bagaimana sih cara pelaku usaha itu untuk mengenali kebutuhan konsumen, apalagi di era digital ini? Nah, di era digital ini, teman-teman, pelaku usaha itu sebenarnya memiliki banyak sekali cara untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Nah, karena apa? Karena berbagai aktivitas konsumen itu dapat kita lihat dari platform digital. Nah, salah satunya itu ada data penjualan di marketplace ya, Kak Ica. Itu pelaku usaha itu dapat melihat loh teman-teman produk apa sih sebenarnya yang paling sering dibeli oleh konsumen. Nah, kapan waktu pembeliannya paling tinggi, itu jam-jam berapa, kemudian serta produk mana yang kurang diminati, dan informasi ini itu dapat membantu pelaku usaha itu untuk mengetahui kebutuhan konsumen saat ini tuh sebenarnya apa. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memahami kebutuhan konsumen itu dari komentar atau ulasan pelanggan. Jadi semisal kita sebagai pelaku usaha sedang melakukan live TikTok gitu ya Kak Ica. Pastikan di situ ada komentar-komentar dari konsumen. Ayo dong Kak, kita mungkin PO untuk warna purple atau warna ungu gitu. Nah, itu adalah salah satu kita bisa mengetahui kebutuhan pelanggan gitu. Jadi para pelaku usaha jangan sampai terlewat
komentar atau ulasan pembeli karena itu sangat penting. Nah, yang ketiga itu kita bisa melihat kebutuhan konsumen itu dari analisis tren di media sosial. Kemudian kita juga bisa melihat dari survei online pelanggan yang kita buat gitu ya teman-teman sebagai pelaku usaha. Dan yang terakhir jangan lupa teman-teman memanfaatkan fitur analitik digital yang sudah disediakan oleh marketplace yang saat ini kita gunakan. Karena saat ini banyak platform digital itu yang menyediakan data analisis pelanggan loh teman-teman, seperti apa perilaku konsumen, kemudian jumlah kunjungan, bahkan produk yang paling sering dilihat hingga demografi dari konsumen itu dapat terlihat di fitur analitik digitalnya. Nah, contohnya teman-teman untuk memahami kebutuhan konsumen di sini apabila ada pelaku usaha atau wirausaha itu menjual makanan secara online, itu dapat melihat pelaku usaha tersebut menu-menu apa saja yang paling sering dipesan oleh konsumen. Nah, kalau kita sudah melihat menu, ternyata ada menu nasi goreng nih yang selalu dipesan oleh konsumen. Nah, di situ para pelaku usaha harus memikirkan bagaimana variasi dari menu tersebut. Itu salah satu kita mengetahui kebutuhan konsumen. Seperti itu, Kak Ica. Oh, seperti itu. Nah, berarti media sosial itu punya peran yang mempengaruhi keputusan konsumen banget ya, Bu? Betul sekali. Jadi di sini media sosial itu memang memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi keputusan konsumen di era digital. Nah, hal ini kenapa? Karena saat ini media sosial itu tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, saluran komunikatif, tetapi media sosial itu juga menjadi sumber informasi, kemudian bisa menjadi sumber media sosial, promosi, dan tempat berbagi pengalaman, bahkan pengalaman antar konsumen itu bisa dari media sosial. Nah, jadi contohnya banyak konsumen itu membeli produk, sebelum membeli produk itu melihat rekomendasi dari konten-konten yang ada di TikTok ataupun influencer, seperti itu, Kak. Menarik ya penjelasannya ya, bahwa emang peran media sosial itu besar banget nih dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Nah, dalam proses tersebut tentu konsumen juga merasakan berbagai pengalaman ya saat berinteraksi dengan suatu produk atau layanan. Nah, sebenarnya Bu, apa sih yang dimaksud dengan customer experience di era digital? Dan kenapa pengalaman konsumen ini jadi sangat penting bagi keberhasilan sebuah bisnis? Nah, oke. Kita lanjut ke customer experience ya, atau pengalaman pelanggan. Kenapa sih pengalaman pelanggan itu penting gitu kan? Nah, pengalaman pelanggan itu teman-teman, itu adalah keseluruhan pengalaman yang dirasakan konsumen ketika mereka berinteraksi dengan suatu produk, layanan, atau merek, baik sebelum membeli, saat melakukan pembelian maupun setelah menggunakan produk tersebut. Nah, khususnya di era digital ini, pengalaman pelanggan ini menjadi sangat penting karena di sini teman-teman konsumen itu tidak hanya menilai produk dari kualitasnya saja, tetapi mereka juga bagaimana sih seorang owner atau pelaku usaha itu melayani kami sebagai konsumen. Itu salah satu loh teman-teman, salah satu mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini pengalaman konsumen yang baik itu tentunya akan membuat konsumen itu nanti merasa puas, kemudian nyaman, dan yang paling penting adalah membuat konsumen itu loyal, sehingga mereka akan cenderung membeli kembali produk dari kita maupun produk itu sama, seperti itu. Nah, contohnya di sini teman-teman, banyak marketplace saat ini itu yang memiliki tampilan aplikasi yang mudah ya, Kak Ica, yang jelas gitu, yang mudah digunakan, serta mereka itu proses pembayarannya cepat, kemudian layanan pengirimannya itu jelas. Nah, itu adalah salah satu pengalaman positif yang nantinya pelanggan itu akan kembali ke produk kita, seperti itu. Seperti itu ya. Saya jadi pengen tahu nih, kenapa ulasan atau review pelanggan itu jadi sangat penting sih, Bu? Iya, jadi ulasan pelanggan itu adalah menjadi sumber informasi yang dipercaya oleh konsumen lain, Kak Ica. Jadi di sini kita juga sebagai pelanggan, sebagai konsumen juga kita harus berhati-hati karena ulasan yang nantinya kita tulis itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen yang lainnya. Betul, gitu. setuju banget. Nah, review
review ini teman-teman itu dapat mempengaruhi keputusan pembelian karena mereka memberikan gambaran nyata mengenai kualitas dari produk tersebut itu seperti apa. Nah, jadi semakin banyak ulasan positif yang diterima dari suatu produk atau toko tersebut, itu maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan konsumennya. Jadi contohnya di sini produk yang mereka memiliki ratingnya yang tinggi atau nyaris sempurna itu di marketplace itu biasanya lebih cepat terjual dibandingkan produk yang memiliki rating itu sangat rendah. Padahal produk itu sama dengan harga yang sama, pasti kita sebagai konsumen pun akan membelok ke rating yang nyaris sempurna itu. Seperti itu. Menarik ya kalau pembahasan kewirausahaan di era digital ini ya, khususnya memahami konsumen di era digital tuh ternyata seru gitu teman-teman, karena mungkin teman-teman juga suka pakai marketplace ya kan, dan yang pasti yang pertama dibuka ada ulasan. Kalau barang yang datang tidak sesuai langsung ke ulasan, dan ternyata itu salah satu yang harus diperhatikan. Tidak hanya untuk konsumen, ternyata sebagai wirausaha ini salah satu poin-poin penting nih yang harus diperhatikan. Kita akan break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuk kayak kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan nggak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang bisa begini.
berpisah sementara. Aku akan kuliah di kota demi cita-cita kita. Tunggu aku pulang. Jangan, Oma. Kamu kuliah di UT saja. Kamu bisa terus bernyanyi dan kita bisa selalu bersama. Oh iya, aku lupa. Terlalu. UT kan negeri dan masih bisa kuliah dari mana saja. Betul, Oma. Hanya di Universitas Terbuka. Mau kagak rengginang? Nih, boleh dong. Lu puasa gak? Astaga, gue lupa. Lanjut aja dah puasa. Gila, si Budi udah jadi CEO aja dia di grup Naga Merah Jambu. Apalagi ini si Ani. Magang doang padahal di SCBD, tapi gaji 2 digit. Lah gua coba masih gini-gini aja. Masih belum saya bedain tuh, yang mana jahe, yang mana lengkoas. Awas, jatuh nanti ya. HP belum lunas tuh. Lagi saya Pak Rektor. Aduh, iya Pak, ini saya lagi pusing banget ya Pak. Ngeliat update teman-teman saya. Lah saya mau begini ya Pak, udah kayak ramah-ramahan rengginang di Kelengkongguan. Nggak dianggap gitu Pak. Coba itu lihat kereta. Itu ibarat temenmu yang eksekutif. AC dingin, porsi empuk, nyampainya cepet. Sementara kamu kereta ekonomi, jalannya pelan, tapi sampai. Nah, iya benar ya Pak. Saya tuh Pak, merasa kayak naik kereta di gerbong ekonomi paling belakang Pak. Udah panas, sempit, duduk Pak kalau kelamaan nih. Patut kayak ngerasa tepos. Ya nggak apa-apa, tepos. Andainya kamu berjuang, Haikal. Iya Pak. Di surat An-Nisa ayat 32, kita tidak boleh iri dengan orang lain. Allah menjelaskan di sana bahwa jangan sekali-kali engkau iri dengan rezeki, dengan karunia yang Allah berikan kepada sebagian orang lain lebih daripada yang lainnya. Benar Pak Rektor. Kamu jangan selalu lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Open Education Station for All. Kembali lagi di tutorial radio dan masih ada Ibu Sapna di sini yang membahas tentang topik memahami konsumen di era digital. Nah, Bu, tadi kita udah bahas gimana customer experience dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen dalam berinteraksi dengan suatu produk. Nah, sekarang saya banyak bertanya-tanya juga tentang banyak banget nih konsumen yang berbelanja melalui berbagai platform digital kan Bu. Itu betul. gimana sih sebenarnya peran marketplace dalam mempengaruhi perilaku konsumen di era digital ini Bu? Iya, baik. Jadi teman-teman, marketplace itu atau platform digital itu memang memiliki peran yang sangat besar ya dalam mempengaruhi perilaku konsumen di era digital. Jadi di sini marketplace itu merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu tempat secara online, sehingga memudahkan konsumen untuk mencari, kemudian memudahkan juga untuk membandingkan dan membeli berbagai produk dengan lebih praktis. Nah, di sini teman-teman, keuntungan bagi konsumen ini itu salah satunya adalah marketplace ini adalah memudahkan konsumen dalam mencari dan menemukan produk. Jadi di sini dengan adanya marketplace ini, konsumen itu tidak perlu lagi datang ke toko secara langsung ataupun ke pasar secara langsung gitu ya.
Karena dalam satu aplikasi marketplace itu mereka dapat menemukan ribuan produk dari berbagai penjual. Bahkan mungkin kebutuhan kita itu sudah ada di marketplace. Jadi kita tidak perlu secara konvensional lagi seperti itu Kak Ica. Nah, yang kedua, marketplace itu dengan adanya marketplace itu kita dapat melihat ulasan pelanggan atau review tadi. Nah, itu juga kenapa marketplace itu sangat memiliki peran yang besar dalam perilaku pembelian kita. Nah, kemudian di marketplace itu juga memiliki banyak pilihan produk, teman-teman. Bahkan mungkin kita tidak menemukan produk yang ada di marketplace itu dijual di pasaran atau di toko-toko offline seperti itu. Nah, yang terakhir, marketplace itu ternyata mempunyai berbagai promosi loh dibandingkan dengan toko-toko offline. Mereka seringkali mengadakan sebuah event entah cashback, diskon, atau bahkan saat ini adalah flash sale ya Kak Ica ya. Itu yang sangat kita tunggu-tunggu sebagai konsumen. Gitu. Betul. Apalagi biasanya kalau tanggal-tanggal kembar tuh ya Mbak. Betul, gratis ongkir ya sepuasnya. Nah, dalam strategi pemasaran digital khususnya saat ini kita juga sering mendengar istilah personalisasi pemasaran. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan personalisasi dalam pemasaran digital, Bu? Oke, jadi teman-teman, personalisasi dalam pemasaran di era digital ini adalah strategi pemasar yang dilakukan dengan menyesuaikan pesan, kemudian kita menyesuaikan rekomendasi produk dari konsumen atau promosi berdasarkan kebutuhan, minat, dan perilaku masing-masing dari konsumen tersebut itu apa. Nah, itu yang disebut dengan personalisasi di era digital. Nah, dengan kata lain di sini teman-teman, perusahaan atau pelaku usaha itu berusaha memberikan pengalaman yang lebih relevan dan sesuai dengan preferensi setiap pelanggan. Apalagi pelanggan saat ini kebutuhannya berbeda-beda. Nah, di sini contohnya itu adalah ketika ada seseorang yang sedang mencari atau melihat produk ya, contohnya adalah sedang mencari produk sepatu olahraga gitu. Nah, di marketplace atau di mesin pencari itu maka dalam beberapa waktu ke depan itu kita akan sering melihat nih, ternyata iklan-iklan atau rekomendasi yang muncul itu kok jadi produk sepatu olahraga gitu ya Kak Ica ya. Jadi algoritma kita itu sudah terbaca oleh platform digital, seperti itu. Nah, selain itu kita juga sering melihat berbagai produk menjadi populer gitu ya, karena punya tren gitu di dunia digital. Menurut Ibu sendiri gimana sih sebenarnya tren digital ini dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen saat ini? Apalagi kalau lagi megang duit gitu ya, kalau anak zaman sekarang, wah YOLO beli aja gitu langsung kan. Pokoknya. Kalau ada tren, teman-teman pasti juga kita langsung ada duit, tren, oke, beli, check out, selesai, barang datang gitu. Nah, di sini tren digital itu teman-teman memang memiliki pengaruh yang sangat besar sekali loh terhadap keputusan pembelian konsumen, apalagi di era digital saat ini. Nah, kenapa? Hal ini karena informasi yang beredar di dunia digital itu dapat menyebar sangat cepat dan bahkan menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Bahkan informasi yang viral di media sosial ini dapat membuat produk menjadi populer dan meningkatkan penjualan. Nah, contohnya teman-teman di sini memanfaatkan tren digital itu ada salah satu produk kecantikan gitu ya, yang saat ini menjadi viral di media sosial. Nah, setelah banyak orang membuat konten terkait dengan produk tersebut, apa yang terjadi? Pasti penjual akan tiba-tiba mengalami peningkatan permintaan karena konsumen pasti akan tertarik untuk mencoba produk yang sedang populer. Seperti itu Kak Ica. Dari penjelasan sebelumnya kita bisa lihat bahwa perilaku konsumen di era digital itu dipengaruhi banget oleh beberapa faktor ya, berbagai faktor kayak media sosial, marketplace, lalu tren yang berkembang di dunia digital. Nah, dalam kondisi persaingan bisnis nih Bu yang makin ketat ini, gimana sih cara pelaku usaha ini bisa mempertahankan konsumen supaya tetap loyal gitu sama mereka di era digital ini, Bu? Oke, itu merupakan tantangan ya teman-teman bagi pelaku usaha atau wirausaha, gimana sih konsumen itu biar loyal, biar produk kita terbeli terus. Nah, itu memang salah satu challenge untuk owner atau pelaku usaha yang saat ini. Nah, di sini memang mempertahankan konsumen di era digital itu merupakan hal yang sangat penting
bagi keberlanjutan sebuah bisnis kita. Nah, hal ini karena konsumen saat ini itu memiliki banyak pilihan produk dan dapat dengan mudah berpindah ke penjual lain jika merasa tidak puas dari produk kita. Nah, jadi teman-teman di sini sebagai pelaku usaha atau owner itu kita dapat mempertahankan konsumen kita dengan beberapa cara. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang ramah dan cepat gitu. Salah satu contoh, ketika kita sebagai pembeli di marketplace, suatu marketplace, kemudian kita tulis pesan ke penjual dan ternyata dari kita penjual itu membalasnya adalah 5 jam setelah pesan itu diterima gitu ya Kak Ica, pasti kita akan kabur. Betul. Karena kita membutuhkan respon yang sangat cepat. Nah, itu adalah salah satunya teman-teman sebagai penjual atau owner itu pelayanan yang harus kita lakukan itu selain ramah kita juga harus cepat. Nah, yang kedua, menjaga kualitas produk secara konsisten. Jangan sampai kita sebagai owner atau pelaku usaha ketika penjualan kita sudah naik, untung kita sudah besar, laba kita sudah besar, terus kemudian kita seenaknya menurunkan kualitas. Nah, itu jangan sampai. Karena apa? Karena jika ada konsumen yang sama, membeli produk yang sama, ternyata kualitasnya yang berbeda, pasti dari 3 kali pembelian mereka tidak akan kembali lagi ke produk kita. Karena mereka akan beranggapan, oh kualitasnya udah beda dari yang pertama, pasti akan mencari toko-toko yang lainnya. Nah, yang ketiga, selain kita memberikan pelayanan yang ramah, kemudian kualitasnya juga harus dijaga, ini silahkan teman-teman bisa memberikan promosi atau program loyalitas pelanggan. Bisa jadi promosi gratis ongkir, atau cashback, diskon, atau pesan antar, gratis antar, atau yang sebagainya sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu program loyalitas pelanggan teman-teman. Dan untuk programnya bisa teman-teman juga semisal 10 kali pembelian gratis 1 produk atau seperti apa. Nah, itu juga salah satu bagaimana kita mempertahankan konsumen kita untuk membeli produk kita. Nah, yang terakhir jangan lupa teman-teman selalu menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan. Seperti walaupun pelanggan tersebut ternyata membelinya adalah terakhir bulan lalu gitu ya. Nah, di bulan ini jangan lupa teman-teman menjalin komunikasi, entah mengingatkan bulan ini ada diskon atau bulan ini ada promo, itu sangat penting teman-teman. Karena komunikasi yang baik itu akan menciptakan konsumen itu loyal ke kita. Seperti itu Kak Ica. Ternyata seperti itu ya. Ada nggak Bu tips yang bisa Ibu berikan kepada wirausaha? Mungkin teman-teman mahasiswa UT juga banyak yang berwirausaha di sini. Apalagi ini udah mau Lebaran gitu kan. Betul. Bisa ada nggak tips-tips supaya bisa lebih memahami konsumen digital dengan baik, Bu? Oke. Apalagi ini di program studi kewirausahaan ya, Kak Ica, pasti banyak teman-teman program studi kewirausahaan yang saat ini sudah memiliki usaha atau bahkan sedang merintis usaha. Di sini teman-teman memahami konsumen di era digital ini, para wirausaha atau pelaku usaha itu harus lebih peka terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan informasi. Nah, di sini ada beberapa tips yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Yang pertama adalah pelaku usaha bisa mengamati perilaku konsumen di platform digital karena di situ ada jejak-jejak dari konsumen kita. Nah, wirausaha ini di dalam platform itu perlu memperhatikan bagaimana sih sebenarnya konsumen itu mencari informasi, kemudian produk apa sih yang sebenarnya mereka lihat, dan bagaimana sih mereka itu berinteraksi di media sosial maupun marketplace. Nah, yang kedua, itu teman-teman bisa menggunakan data analitik dari marketplace tersebut. Nah, data analitik itu digunakan untuk apa? Untuk kita mengetahui produk yang diminati, kemudian ulasan dari pembeli seperti apa. Nah, kita bisa lihat dari situ. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari konsumen, kita harus cepat-cepat masuk produk apa yang akan kita ciptakan. Nah, yang ketiga, jangan sampai kita sebagai pelaku usaha atau owner itu tidak mendengarkan masukan dari pelanggan
atau kritik. Jangan menganggap bahwa kritik dari pelanggan itu adalah oh mungkin pelanggan ini memang tidak suka atau ini bukan segmen saya gitu. Bukan. Padahal kritik dari pelanggan itu sangat bermanfaat bagi inovasi di produk kita, teman-teman. Jadi jangan sampai tidak mendengarkan masukan dari pelanggan. Nah, yang terakhir, jangan lupa kita juga harus melakukan inovasi produk kita secara berkala. Jadi teman-teman, kita bisa melakukan inovasi dari produk unggulan kita, atau kita bisa melihat dari produk yang saat ini terjual bahkan sampai 100 atau ribuan, atau produk tertinggi penjualannya, itu yang harus dilakukan inovasi. Dan jangan sampai teman-teman kita malas berinovasi, karena di situ konsumen pasti akan butuh terkait dengan produk kita itu apa gitu. Nah, contohnya di sini ada salah satu pelaku UMKM gitu ya, yang dapat menggunakan fitur dari Insight pada Instagram. Itu kan kita bisa mengetahui kapan kita diklik dan lain-lain ya Kak Ica. Nah, itu adalah salah satu untuk mengetahui konten atau produk mana saja yang diminati oleh pengikutnya. Oh, jadi memang harus pinter ya teman-teman sekarang tuh dalam mengelola media sosial, ataupun yang pastinya di era digital ini harus pinter untuk bisa cari cara gimana ya biar produk saya ini bisa diterima saat ini gitu. Betul. Nah, pembahasannya seru banget nih Bu Sapna hari ini mengenai perilaku konsumen di era digital, mulai dari peran internet, lalu media sosial, lalu marketplace, sampai pentingnya memahami kebutuhan konsumen. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, boleh Bu menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Silahkan. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, itu dapat dipahami bahwa ternyata memahami konsumen di era digital itu adalah merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu usaha kita atau bisnis kita. Nah, perkembangan teknologi, kemudian internet dan berbagai platform digital itu ternyata telah mengubah cara konsumen mencari informasi, membandingkan produk, hingga mengambil keputusan pembelian. Nah, jadi konsumen saat ini teman-teman itu menjadi lebih aktif, kemudian lebih kritis dan memiliki banyak pilihan dalam menentukan produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, kita sebagai pelaku usaha atau sebagai owner itu perlu memahami karakteristik, kebutuhan, serta perilaku konsumen agar dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan harapan pasar. Selain itu, teman-teman sebagai pelaku usaha, kita juga perlu memanfaatkan platform digital yang ada seperti media sosial atau marketplace. Jangan sampai kita masih memanfaatkan media konvensional. Nah, kenapa? Karena di sini platform digital itu bisa untuk mengenali kebutuhan konsumen, membangun komunikasi dengan baik, serta bisa juga menciptakan pengalaman pelanggan atau customer experience yang positif. Jadi dengan strategi yang cepat, hal tersebut itu dapat meningkatkan kepuasan konsumen sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Dengan demikian, wirausaha yang mampu memahami konsumen dengan baik serta memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan bersaing di era digital saat ini. Wah, luar biasa pembahasan hari ini Ibu Sapna. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber saya hari ini, Ibu Sapna Ainazah Fatikah SMMM. Terima kasih Ibu Sapna, semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Amin. Dan pastinya teman-teman juga tercerahkan dengan adanya ilmu hari ini ya. Jadi bisa tahu harus apa yang saya lakukan nih, step-stepnya selanjutnya, sehingga produk teman-teman pastinya akan lancar untuk kedepannya lagi. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Kak Ica. Saya Marisa Riana pamit undur suara, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All. Bye.